Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, dimanapun berada. Baik, untuk sore hari ini yang mana seharusnya kita ngaji kitab Nasoihul Ibad bersama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim MAG, dan kebetulan beliau berhalangan dikarenakan mengisi di suatu kajian yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dan untuk itu kita ganti dengan kajian tematik, yaitu bersama beliau yang terhormat Bapak Yasir Muhammad Arafat MA, itu dengan tema kajian makna Hari Pasaran. Itu bagi teman-teman sekalian dapat menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh Bapak Yasir Arafat pada hari ini tentang makna Hari Pasaran. Dan telah bersama kita Bapak Yasir Muhammad Arafat MA yang akan menjelaskan tentang tema pada hari ini, dan kepada beliau kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati para hadirin beserta kuliah online ini, dan terutama para pimpinan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu untuk satu kajian yang menarik ya. Nah, yang sebenarnya saya juga baru dikabari ini tadi untuk mengisi, tapi ya karena kosong daripada kosong, maka ya tidak masalah, saya kira seadanya. Mudah-mudahan uraian singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Baik, beberapa hari lalu sebenarnya saya menemukan sebenarnya naskah ini sudah lama ada di saya ya, cuma saya baru membaca-baca lagi naskah, judulnya Wirid Lukito Jati. Wirid itu artinya teori-teori spiritual, atau dalam bahasa kita itu teori-teori tentang kerohanian atau tasawuf. Isinya sangat menarik ini, tapi di bagian pentingnya mungkin akan saya jelaskan di lain kesempatan. Tapi di sini ada bahasan mengenai hari-hari pasaran yang biasanya di dalam kebudayaan kita Islam di Jawa ini selalu disebutkan ya, terutama di kalender-kalender, di tanggalan-tanggalan itu ada bahasan mengenai hari pasaran. Ada Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage. Jadi ada 5 hari pasaran ini melengkapi atau menjangkepi hari yang 7, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Ahad ya, atau 7 hari dan 5 hari yang ini nanti kemudian oleh para wali di Jawa disatukan dalam satu hari yang nanti biasa disebut dengan weton ya. Jadi hari misalnya lahirnya Jumat, Jumatnya apa? Wage. Nah, ini hari pasaran. Kalau hari pasaran setiap 5 hari, sedangkan yang hari biasa itu 7 ya. Ini kombinasi antara pasurian atau kombinasi antara hitungan matahari dan hitungan bulan, surya dan chandra. Nah, pada sore hari ini kita nanti akan melihat dari serat Wirid Lukito Jati ini bahasan mengenai makna-makna hari pasaran itu. Gitu. Dimulai dari serat ini dimulai dari Kliwon. Apa sih sebenarnya makna Kliwon itu? Biasanya kita kalau tahu Kliwon itu kan sesuatu yang selalu dimaknai dengan mistik-mistik ya. Jumat Kliwon, Kamis Selasa Kliwon gitu ya.
Kan kadang masyarakat kita itu keterlaluan. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak berkonotasi kepada sesuatu yang gaib-gaib, tapi oleh masyarakat kita dilempar ke sana-sana. Sehingga setiap kita mendengarkan Jumat Kliwon, itu kita akan mendengar, kita akan merasakan ada kesan mistis ya di situ. Padahal tidak ya. Sering juga orang mengatakan setiap malam Jumat itu, terutama Jumat Kliwon itu demit-demit atau setan itu pada keluar ya. Padahal sebenarnya malam Jumat itu bukan setan yang keluar, tapi orang mau yasinan, orang mau tahlilan, orang mau sholawatan. Setan itu keluarnya malam Minggu, gitu ya. Cuma masyarakat kita nanti cenderung memaknainya secara mistik-mistik. Nah, sekarang kita akan memahami makna dari hari-hari ini. Di sini ditulis Kliwon itu wancahing tembung Kaliwon, wancahin tembung Kaliwon. Tegese kali dan won. Gitu ya. Jadi Kliwon itu dari dua kata, kali dan won. Kali itu artinya eling. Nah, tetapi eling itu bukan sekedar ingat. Dikir itu artinya eling. Maka kalau sudah eling ya sudah sholat. Bukan. Eling itu ingat yang tidak hanya sekedar ingat semata-mata, tetapi juga ingat di dalam waktu. Gitu ya. Ingat di dalam waktu dan dia menjadi satu perbuatan. Gitu. Maka di sini disebut dengan eling itu, kali itu artinya eling. Kali itu yang masuk dalam dimensi waktu. Yang itu menjadi satu perbuatan kewaktuan, mewaktu. Jadi kalau sholat eling ya berarti harus sholat melaksanakan takbir sampai salam. Karena itu dimensi waktu. Salah ya di dalam bahasa Jawa itu ada operasi dosonomo ya, 10 arti. Jadi satu kata itu artinya ya 10 itu ungkapan harfiah saja, tapi ada makna yang lebih banyak daripada 10 itu. Jadi eling itu juga Kliwon itu dari tembung kali dan won. Kali itu artinya eling, eling itu artinya padang, padang itu artinya terang. Nah, ini operasi dasar nama dalam kebudayaan Jawa. Kemudian won itu artinya apa? Won itu artinya luweh. Luweh itu artinya apa? Berlebih. Jadi sesuatu yang berlebih itu sesuatu yang sifatnya melebihi atau kapasitasnya atau kuadrasi, punya kelipatan-kelipatan berlebih ya. Di dalam kalender nanti juga Kliwon itu disebut dengan kasih ya. Maka Kliwon itu juga sesuatu yang lebih dalam sayangnya. Kemudian dilanjutkan di sini oleh mu'alif serat ini, tegese wicaksono. Jadi tegasnya Kliwon itu tegasnya artinya adalah wicaksono. Jadi wicaksono itu artinya bisa menempatkan sesuatu kepada tempatnya, bisa menempatkan waktu juga pada ruang dan waktunya sendiri. Gitu ya. Jadi wicaksono senada atau seiring dengan kata Kliwon ini, tegasnya atau artinya itu adalah bijaksana atau nanti disebut dengan wicaksono. Oke, kita lanjutkan. Panggonane ono ing tengah. Jadi dalam pembagian tempat wilayah, nanti orang Jawa sering memaknakan dengan kiblat papat limo pancer ya. Kiblat yang 4, timur, barat, utara, selatan, kalimo pancer, pancernya tengah-tengah. Kalau di Yogyakarta ada di seluruh arah mata angin ya. Jadi, disebut dengan kiblat papat limo pancer ya. Nah, Kliwon ini letaknya di tengah. Jadi pancernya itu adalah Kliwon. Panggonane ono keburukan becik, dia
mengemuli kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Dia memangku kebenaran, tapi juga dia mengampu atau memangku kesalahan-kesalahan. Yang akhirnya dia tutup semua itu dengan apa? Dengan ngapuro atau dengan pemberian ampunan, menebarkan kasih sayang. Kalau dalam bahasa tasawuf Islam, kliwon ini wataknya seperti halnya Rasulullah itu. Azizun alaihi. Tempatnya kliwon ini di tengah, dia bertugas untuk memang ini oleh kliwon nanti dipangku atau diampu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Karena pada dasarnya keburukan dan kebaikan itu sama saja. Pada dasarnya begitu. Ya, meskipun dalam praktik sehari-harinya memang perlu dibedakan, tetapi itu ya itu juga pada dasarnya. Mungkin ini bahasan yang lain lagi. Kemudian yang kedua itu legi atau manis ya. Legi atau manis ya. Oke. Legi atau manis itu biasa disebut dengan istilah di sini arum. Jadi manis itu sama dengan legi, kemudian itu sama dengan arum. Permulaan. Maka biasa disebut dengan wetan itu wiwit. Itu juga artinya purwa. Purwa itu artinya sesuatu yang sudah lama atau sudah mendahului. Karepe ini maksudnya apa? Hari pasaran legi itu maksudnya adalah witing karaharjan soko kasusilan. Witing karaharjan itu artinya adalah pangkal dari kemakmuran itu adalah kesusilaan. Nah, apa itu kesusilaan? Di sini di Wirid Lukito Jati ini dibahas. Kesusilaan itu adalah manindae ulah manis aruming wicara lan wirogoning solah bawa kang tanpa pamrih. Jadi kasusilaan itu artinya apa? Perbuatan yang didasarkan kepada lisan yang manis atau lisan yang baik atau perkataan yang baik. Kemudian lan wirogoning solah bawa dan itu diungkapkan dengan perbuatan berdasarkan sifat tanpa pamrih. Pangalembono lan sapanunggalane. Jadi tidak berada tidak menjadi keinginan-keinginan yang dia sembunyikan melalui perbuatan-perbuatan tempuh dengan kesusilaan. Kesusilaan itu artinya perbuatan tanpa pamrih, ucapan yang baik dan ucapan yang diwujudkan dalam perbuatan yang itu mengenakkan semua orang, maka disebut dengan ini ada istilah ngeksi gondo. Ngeksi gondo artinya menyaksikan aroma. Jadi di Jawa ini disaksikan itu artinya aroma itu bukan hanya sekedar dicium, tapi kenapa disaksikan? Karena dia akan aroma atau sesuatu yang sifatnya tersembunyi itu akan bisa dicium atau dibaui atau dirasakan dalam solak bowo yang tanpa pamrih tadi itu, dalam perbuatan-perbuatan yang tanpa pamrih itu tadi. Oke. Sekarang kita masuk lagi setelah legi tadi ini selesai.
kita sekarang masuk di sini dibahas paing ya. Paing itu artinya pai. Pai itu artinya bedo. Ya. Jadi pai itu artinya bedo itu artinya suloyo. Ini maksudnya beda yang mengarahkan orang kepada pertengkaran-pertengkaran atau pasulayan. Panggonannya ana ing kidul. Paing itu letaknya ada di selatan. Jadi kalau Legi tadi di timur, Kliwon itu di ya dalam apa hitung-hitungan waktu dan pasaran Jawa kidul. Kidul itu artinya daksina. Daksina itu artinya bodoh. Maka karepe maksudnya ini apa? Ngarani kabodohan iku tuwing pasulayan, tuking pasulayan. Jadi kebodohan itu bermula, kebodohan itu akan mengarahkan orang kepada pertengkaran-pertengkaran. Jadi Pak ini wataknya dia keras karena apanya memang dia beda yang berpotensi untuk menciptakan pertengkaran-pertengkaran. Sebab apa? Di sini disebutkan sebab kakarepane mengharap karena paing ini, pasaran paing ini kekarepannya atau keinginannya adalah dia ingin hidup sendiri. Dia ingin menang ingin menang sendiri, kemudian dan seturutnya, sepenunggalnya. Kasebut rayah tamah. Jadi disebut dengan apa namanya dengan sifat yang ingin selalu mengambil segalanya. Tegasnya angkara murka, tegasnya Raja Tama itu apa? Tegasnya adalah angkara murka. Kang tansah ngoyak bondo, yang selalu untuk mengincar-incar harta benda, tidak akan tentram hatinya selamanya. Tetap siniksa ing pangeran. Dia akan disiksa selama dia ngoyak bondo, selama dia beda, yang beda itu menyebabkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran. Nah, kalau Kliwon tadi amalnya atau lakunya itu adalah kasih sayang atau rahmat, sedangkan Legi itu lakunya itu adalah ikhlas atau baik dalam ucapan dan baik dalam perbuatan serta tanpa pamrih. Sedangkan Paing ini lakunya ini adalah mujahadah, memerangi dirinya sendiri. Jadi orang dari pasaran Paing ini musuhnya adalah dirinya sendiri. Jadi musuhnya kalau dia bisa memerangi dirinya sendiri, menundukkan hawa nafsunya yang selalu mencari harta benda, mencari dunia, mencari sesuatu yang tidak awasi, dia akan disisa selamanya. Karena itu amalnya Paing ini adalah mujahadah. Kemudian selanjutnya kita akan masuk di pon. Pon itu artinya pong, pong itu artinya ponggo, ponggo itu artinya dwi ponggo, itu artinya potong. Ponggo itu artinya rongga ya. Rongga yang itu artinya kosong. Panggonannya ana ing kulon. Kalau Paing tadi letaknya ada di selatan, Legi letaknya ada di timur, Kliwon itu letaknya ada di tengah. Maka pon itu letaknya di mana? Letaknya ada di kulon atau di barat. Barat itu artinya neriti. Neriti itu artinya barat. Barat itu artinya anyaran angin. Ya. Tempat berakhir dan bermulanya angin itu di barat. Atau nyerat hawa atau yang menjadi tempat berujungnya hawa. Apa maksudnya? Ia nyerat hawa sarining swasana. Yang bisa menyerap dari saripati atau intipatinya suasana atau keadaan-keadaan hati. Suasana itu artinya keadaan-keadaan hati. Keadaan-keadaan hati. Maksudnya apa? Manreh panjing wijiling uswa atau ambegan. Jadi letaknya kulon ini adalah yang mengatur keluar masuknya hawa, keluar masuknya nafas. Gitu ya. Maka itu kulon ini disebut dengan salat daim. Di dalam naskah ini disebut dengan
kasebat salat daim utawa samadhi, utawa yoga utawa samadhi. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah samadhi itu adalah apa? Berleyeh-leyeh atau bersandar-sandar kepada Gusti Allah. Jadi salat daim itu artinya selalu berada di dalam nafas keluar masuknya itu hanya semata-mata disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kulon. Jadi kulon ini artinya salat daim. Tegese maknanya apa? Kang ngotongake atau nyuwungake ciptane, yaitu kulon itu artinya apa? Mengosongkan ciptanya. Itu mengosongkan sama imajinasinya, ya. Iya, wis mungkur marang kadonnya. Maksudnya apa? Orang apa pasaran kulon ini maksudnya adalah mampu untuk mungkur, membelakangi dunia. Kabungahan, kenikmatan lan sapanunggalane wis ora mbutuhake. Jadi dia pasar kulon ini maksudnya adalah atau ya pasaran pon ini maksudnya adalah sudah tidak lagi membutuhkan kebungahan. Sudah tidak lagi membutuhkan kenikmatan dan lain-lainnya, karena apa, itu semuanya itu sama saja, gitu. Itu sama saja. Nora butuh hak itu tidak butuh lagi dengan itu kenikmatan, ya kesakitan, kejelekan, kecantikan, itu pada dasarnya sama saja. Kulon itu anane mung ayam tentrem baik, yang dicari bukan kenikmatan, bukan kecantikan, bukan kegantengan, tetapi apa yang dicari adalah mung ayam tentrem bae, yang dicari adalah ayam dan tentremnya itu. Oke, kita lanjutkan. Maka itu amal atau lakunya kulon itu adalah selalu mendikirkan dirinya semata-mata hanya samadhi atau semende di hadirat Allah Subhanahu wa taala, atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Kemudian yang selanjutnya adalah wage atau artinya di sini bagyo. Bagyo itu artinya rahayu, rahayu itu artinya selamat. Jadi panggonane ing lor, letaknya wage ini adalah di utara. Di wage itu di utara, legi itu di timur, kemudian Kliwon itu Pancer di tengah, kemudian Paing itu tadi ada di selatan, kemudian Pon itu letaknya ada di kulon, dan Wage letaknya di utara. Apa artinya Wage? Wage artinya bahagia, rahayu, dan selamat. Ini artinya sama semuanya ini. Panggonannya Inglor, letaknya di utara. Paksimo, Paksimo itu artinya utara, tegese pinter. Utara itu juga artinya pinter. Karena itu kita bisa nanti terakhir mungkin akan kita bahas ya, lebih panjang sedikit. Tegasnya pinter. Jadi Paksimo atau utara atau wage itu artinya pinter, yaitu pinter meletakkan, di sini disebutkan pinter meletakkan kareping ati, pinter untuk menata karepnya hatinya. Kang tumuju marang kamurkan. Pinter mengelola hatinya yang kira-kira itu akan mengarahkan kepada kamurkaan lan kehangkaran atau keangkara murkaan. Dununging kehangkaran telung prokoro. Sedangkan keangkara murkaan itu asalnya ada 3 perkara. Di dalam Jawa, di dalam khazanah Jawa nanti angkara murka itu disebut dengan retnestri atau hastriarta ya. Apa itu? Pertama itu busana, sandang, ya. Sandang. Kemudian yang kedua adalah baksana atau pangan. Busono, baksono, dan sanggomo. Yang ketiga yaitu kenikmatan berhubungan dengan lawan jenis. Jadi sandang, pangan, dan kenikmatan berhubungan dengan lawan jenis itu asal mula dari hangkara. Karena itu wage ini kalau selama mampu mengelola kareping ati terhadap 3 ini, maka lulus menjadi wage, raharjan, rahayu, dan selamat. Gitu. Pasaran ini
mungkin bisa kita lihat bahwa inilah naskah yang terserat dalam serat wirid kita jati ini warisan yang digariskan oleh para wali-wali di Jawa. Bagaimanapun kita tidak mungkin menemukan Jawa yang sering dianggap orang jauh dari Islam, padahal pasca Wali Songo itu, pasca wali-wali Jawa itu tidak ada lagi warisan yang di luar dari keislaman itu sendiri. Tapi Islam yang sifatnya sufistik ya, Islam yang sifatnya menekankan kepada akhlak, kepada rahmah, gitu ya. Bukan sebagaimana sering dibicarakan oleh para ahli hari ini, ahli YouTube maksudnya itu ya, ya mungkin membincangkan Islam tetapi menyangkutkan Islam itu dengan satu inspirasi atau cita-cita yang mengarahkan kepada apa ya nanti dianggap bahwa Wali Songo itu dekat dengan transnasionalisme gitu ya. Banyak itu ceramah-ceramah begitu hari ini yang pada dasarnya membahas Wali Songo tetapi kemudian meletakkan Wali Songo itu sebagai orang-orang yang berkecenderungan untuk menjauhkan budaya dari agama dan menjauhkan agama dari budaya. Oke. Jadi dari kelima ini nanti ini yang kemudian digariskan oleh para wali songo untuk mengatur berbagai macam termasuk nama-nama pasar. Termasuk ya nanti hitung-hitungan perjodohan itu dimulakan dari penghitungan ini gitu ya. Dan hari ini coba saya hanya menyajikan sisi pragmatis dari hitung-hitungan hari pernikahan. Misalnya gini ya, laki-laki lahirnya Selasa Pahing, kemudian perempuan lahirnya Rabu Legi, kemudian dicocokkan oleh seorang ngodin atau rois yang mengetahui hitung-hitungan tentang perkawinan ini nanti ketemunya harus mengadakan akad nikah hari Jumat Legi misalnya. Ya. Itu kalau kita lihat pada hari ini, ketika orang tidak lagi pakai hitung-hitungan seperti itu, kehidupan ini semakin ribet dan penuh dengan keruwetan-keruwetan. Contoh ya gini ya. Hari ini orang tidak pakai hitung-hitungan, menikah itu kapan dilaksanakan? Hari Ahad, hari Minggu. Sehingga satu hari itu ada 5 kali atau lebih 5 kondangan yang harus dihadiri. Ini karena tidak pakai hitung-hitungan. Satu di Bantul Pandak, satu di Tempel, satu di Klaten, satu lagi di Cangkringan, yang semuanya tuh letaknya jauh-jauh. Dan itu harus dihadiri dalam satu hari itu, hari Minggu. Gitu ya. Ini belum hitung-hitungan amplopnya untuk sumbangannya. Gitu ya. Tadi, misalnya Selasa Wage ketemu dengan Rabu Pahing, nanti akad nikahnya Modin atau Rois itu mengumumkan nikahnya harus hari Sabtu Legi. Ada jodoh lain yang hitungannya jatuh pada Rabu Pahing. Akad nikahnya Rabu Pahing. Pestanya juga hari itu. Ini menyebabkan kehidupan ini menjadi tertata. Ada waktu untuk bernapas menyisakan amplop, ada waktu untuk bernapas menempuh jarak yang sangat jauh. Ada waktu untuk bernapas yang mengarahkan kita untuk mengatur tempat, mengatur waktu dan mengatur jarak perjalanan. Tapi hari ini semua pernikahan itu hari Minggu, sehingga satu hari itu bisa 5 atau bahkan ada 10 kali jagongan manten atau 10 pernikahan yang kita hadiri, sehingga kita jadi bingung ini mau yang mana dulu, jaraknya jauh, belum lagi masalah amplopnya yang harus diisi dengan hitung-hitungan yang tidak sedikit gitu ya. Oke. Kira-kira mungkin pengantar dari saya di situ. Sekiranya ada yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Sekiranya gimana? Baik.
Baik Bapak, ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Yang mana yang disampaikan oleh Isna Nur, yaitu beliau bertanya tentang yang disampaikan dari kitab atau Surat Nopo. Ya, dari pertanyaan ini, apakah materi pada hari ini disampaikan dari kitab Surat Nopo atau kitab lainnya, Ustaz? Ya. Ini menanyakan bahwa materinya ini dari kitab apa? Oke, ya, terima kasih. Oke. Jati. Ya. Sebenarnya ini sudah diterbitkan dalam bahasa ditransliterasi dalam bahasa Latin, Indonesia Latin ya. Cuma ini terbitnya tahun 57 ya kalau nggak salah ini, 54 ya. 54 cetakan kedua. Yang sampai hari ini saya juga belum ketemu naskah ini ada di mana. Saya hanya punya PDF-nya. Itu pun beberapa bagian ini ada yang hilang. Ya. Jadi saya agak sulit. Tapi kalau ada yang mau PDF-nya ada ini. Kalau misalnya ada yang mau file PDF-nya ada di sini. Monggo nanti bisa berbagi gitu ya. Mungkin untuk sejauh ini mungkin dari satu pertanyaan Pak, mungkin bisa dilanjut. Oke, baik. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, oke teman-teman, dari paparan ini tadi kita bisa melihat bagaimana konsep pengaturan waktu-waktu ini, konsep pengaturan termasuk ini nanti berhubungan juga dengan kiblat papat limo pancer ya. Arah yang 4 dan 5 sebagai pancer atau tengah-tengahnya gitu ya. Yang mana arah ini nanti diabadikan terus selama dalam jumpalitan kehidupan orang Jawa. Misalnya kayak buat rumah ya. Buat rumah itu mesti rata-rata hampir sebagian besar rumah-rumah orang Jawa itu kalau kita melihat tata letaknya itu biasanya menghadap utara atau kalau tidak menghadap selatan. Nah, ini artinya apa? Kalau kita lihat uraian mengenai utara di sini tadi ya atau lor itu ya atau utara itu ditempati oleh wage ya, itu artinya pinter. Pinter itu artinya kalau rumah menghadap utara itu artinya orang-orang yang berada di rumah itu, orang yang membuat rumah itu mampu untuk menundukkan hawa nafsunya gitu. Yaitu menundukkan hatinya untuk tidak terpengaruh kepada keduniaan. Tidak terpengaruh kepada keduniaan dan angkara murka. Apa itu angkara murka? Tadi kita bahas yang pertama berasal dari busana atau sandang, kemudian baksana atau pangan, yang ketiga sanggama atau kenikmatan berhubungan dengan lawan jenis. Tiga inilah asal dari angkara murka. Kemudian atau ada juga rumah yang juga kalau tidak menghadap utara itu nanti juga menghadap ke selatan. Selatan itu ditempati, tadi sudah kita bahas, ditempati oleh paing ya. Jadi lengkap. Jadi kalau menghadap utara, maka pintu belakangnya menghadap ke selatan, atau kalau tidak menghadap ke utara, kalau pintu depannya menghadap selatan, maka pintu belakangnya menghadap ke utara. Itu sudah kombinasi. Jadi dalam muhassanah kita, dalam muhassanah kebudayaan Islam di Jawa ini ya, itu tidak apa ya, kebodohan dan kepintaran itu sama saja gitu ya. Jadi dua-duanya merupakan kelengkapan kemanusiaan. Dua-duanya kelengkapan kemanusiaan yang tidak boleh ditolak. Seseorang itu bisa pintar tapi dia juga harus siap bodoh. Seseorang itu bisa bodoh tetapi dia juga harus siap untuk menjadi pintar karena itu kelengkapan kemanusiaan. Nah, tadi di sini kita dapat
kita dapat ini ya, dapat memahami bahwa ternyata itu semuanya ada makna-maknanya yang tidak sepele. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti apa ini pengaturan hari-hari ini itu kan percaya kepada kemusyrikan, percaya kepada demit, pada hantu-hantu, itu ya tidak berdasar juga, mungkin karena tidak tahu arti atau maksud dari makna-makna hari-hari ini tadi. Atau nanti ada juga mengatakan bahwa ini semua terkait dengan hitung-hitungan bahwa takut kepada malapetaka. Oh tidak, bukan di situ masalahnya, tetapi bahwa semuanya ini arah-arah ini mulai dari legi paing pon wagi kliwon itu semuanya satu ungkapan bagaimana para leluhur dulu, para wali-wali dulu itu mengelola waktu gitu ya. Mengelola ruang, mengelola waktu sehingga menciptakan satu kebijaksanaan khas. Diungkapkan begini mungkin orang tidak tahu gitu ya. Dan kita menyayangkan memang. Nah, kemudian nanti juga ada yang bertanya gini. Itu hitung-hitungan perjodohan itu bagaimana kalau ternyata tidak cocok? Apakah tidak jadi menikah gitu. Ini biasanya nanti berhubungan dengan hari-hari pasaran ini, hari-hari weton ini tadi gitu ya. Kalau kita cek di dalam kitab-kitab naskah-naskah seperti ini, terutama nanti di naskah-naskah primbon gitu ya. Misalnya nanti nggak cocok, Selasa Pahing sama Legi hari-hari Senin Legi itu nggak cocok. Apakah nggak jadi nikah? Tetap jadi nikah. Kalau memang mau nikah tetap jadi nikah. Tapi nanti ada rumus atau jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Biasanya jalan keluarnya itu nanti dalam bentuk dua hal. Yang pertama ada selamatannya. Selamatan itu maksudnya ada cara untuk menyajikan keselamatan dalam perjodohan ini. Apa bentuknya? Yaitu dengan sedekah. Sedekah yang paling gampang adalah apa? Ya membuat makan makanan kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga, memanggil tetangga, mengundang untuk berdoa, untuk tahlil, untuk mengirim shalawat kepada Rasulullah, untuk bertasbih, untuk bertahmid, yang semua itu ditujukan hanya semata-mata untuk sedekah. Itu cara pertama untuk menyiasati bahwa ternyata menurut hitung-hitungan ini tidak cocok, tapi ada cara menyiasatinya. Saya sendiri sampai sekarang belum bisa itu untuk menyiasati itu. Kemudian yang kedua ada zikirnya. Misalnya nggak cocok ya, apa tadi itu Rabu Legi tidak cocok dengan Senin Pahing. Nah cara untuk mensiasatinya itu ada dengan zikir. Caranya ada dua, yaitu dengan zikir dan dengan sedekah. Ya. Nah ini cara-cara yang selama ini orang tidak tahu sehingga nanti ada orang menganggap bahwa ini musyrik, ini tidak boleh, tidak ada tuntunannya. Ini nggak, pasti dia nggak tahu bahwasanya itu cara para wali songo dulu untuk mensiasati hajat-hajat kemanusiaan yang kira-kira menurut hitung-hitungan ruang waktu itu tidak cocok, tetapi itu cocok menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hitungan ini tadi, ini kan ruang waktu kehitungan kemanusiaan. Tetapi bagaimana caranya? Ya Allah supaya ini jadi jodoh gitu ya. Maka ada hitungannya apa? Ada caranya apa? Sedekah dan zikir, dan itu nanti ada rumus-rumusnya di dalam kitab-kitab primbon itu. Nah, kalau nggak salah di dalam kitab seri Betal Jemur itu ada 8 seri ya atau heksalogi yang semuanya memuat alam pikiran orang Jawa. Bagaimana cara orang Jawa mensiasati keadaan ruang dan waktu. Nah, oke, ada kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada? Mungkin cuma satu aja pertanyaan, Pak. Oh gitu ya. Oke. Masih ada waktu ini kira-kira? Masih sekitar 5 menit menuju berbuka. Oke. Sebagai tambahan sedikit lagi gitu ya. Bagaimana caranya untuk mencari hari yang baik, karena kita dilahirkan pada hari yang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Jadi semua hari itu baik. Mau kliwon, hari pasaran itu semua hari pasaran itu baik. Mau kliwon, mau legi, mau pahing, mau pon, mau wage, itu semuanya baik. Hanya saja nanti dilihat di mana letaknya. Kalau kita kliwon, maka kita menyesuaikan dengan amalia atau amalan-amalan yang harus ditempuh oleh ketetapan yang ditulis oleh para wali di sini. Kalau kliwon ya berarti amalnya harus menyebarkan kasih sayang, menyebarkan rahmat. Karena apa? Wataknya kliwon ini adalah memangku seluruh keburukan, seluruh kebaikan, seluruh kebenaran, seluruh kesalahan dipangku menjadi satu.
diampu menjadi satu, yang itu kemudian diberikan pangapura, diberikan ampunan. Artinya apa? Artinya watak ini harus betul-betul dijalankan oleh orang-orang yang dilahirkan pada pasaran Kliwon ini. Kemudian pon juga sama. Pon ini ya berarti dia harus mampu untuk dzikir, untuk kuat dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia mampu untuk memungkuri atau membelakangi dunia supaya tidak tergoda, supaya dia juga tidak terjebak kepada kebungahan yang berlebihan, kenikmatan yang berlebihan, karena semuanya itu pada dasarnya sama saja. Yang dicari adalah ayam tentrem tadi. Kemudian wage juga sama. Wage ini amaliyahnya adalah mencari ilmu. Gitu ya. Jadi thalabul ilmi. Karena apa? Supaya dia mampu untuk menyingkirkan 3 angkara murka. Maka dia harus mampu untuk thalabul ilmi, menyingkirkan kemurkaan dan keangkaraan. Kemudian yang selanjutnya pon ini juga harus amaliyahnya adalah tadi ya sudah ya, sholat daim, kemudian paing amaliyahnya adalah mujahadah, legi amaliyahnya adalah dzikir, kliwon adalah amaliyahnya menyebarkan kasih sayang. Kira-kira di situ sudah mendekati waktu puasa ini sepertinya ya. Oke, kalau sudah mungkin saya sudahi dulu. Mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaatnya dan ada berkahnya, dan mudah-mudahan juga dihitung Allah sebagai amaliyah yang menjadi wasilah kita untuk menolak bala, menolak wabah, terutama menolak penyakit-penyakit yang sekarang sedang diidap oleh umat manusia. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian-pengajian ini, ibadah Ramadan kita, puasa kita semuanya menjadi wasilah Allah menurunkan kasih sayang, menyayangi kita, menghindarkan kita dari bala dan bencana. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak telah menyampaikan materi yang sangat berkesan pada hari ini, yang mana materi ini sangat membantu teman-teman yang mana masih penasaran terhadap arti-arti dari legi, wage, dan kliwon dan lainnya, yang mana terdapat di kalender-kalender kita yang selama ini banyak tidak mengetahui, khususnya dari luar Jawa maupun yang di Jawa. Dan untuk kajian hari ini sangat membantu, mana kita dapat mengetahui arti-arti dari makna tersebut. Baik, untuk teman-teman sekaliannya, bagi teman-teman yang ingin tadi ada yang bertanya tentang PDF atau naskahnya, nanti bisa menghubungi panitia, nanti bisa kita kirimkan dan kita minta dari Bapak materinya. Dikarenakan 3 menit lagi akan menuju waktu berbuka di waktu Jogja. Kita tutup pengajian pada hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman dan jamaah sekalian yang telah senantiasa mengikuti kajian online kita selama bulan Ramadan. Dan jangan lupa untuk hadiri kajian-kajian online lainnya. Kita ada di setiap hari di jam yang sama dengan materi yang berbeda. Baik, saya dari panitia Ramadan Bil Jamiah mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berbuka bagi teman-teman yang telah masuki waktu berbuka.